Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat dan salam ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kita di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaqa. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah ingatkan kita dalam ayat yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita akan membahas 3 fase ilmu di dalam kehidupan kita. Fase yang pertama, ketika kita kanak-kanak, ketika kita masih kecil. Ada ungkapan yang mengatakan, at-ta'allamu fis shaghir kan naqsi 'alal hajar, at-ta'allamu fil kabir kan naqsi 'alal ma'. At-ta'allamu fis shaghir, belajar di masa muda, belajar ketika waktu kecil, kan naqsi 'alal hajar, seperti melukis, seperti menulis di atas batu. Menulis di atas batu, maka tulisan itu akan kekal abadi, akan lama dia terhapus, akan sulit dia terhapus. Belajar ketika kecil, mudah kita mendapatkan ilmu, karena pikiran masih fresh, tanggung jawab belum ada, dosa belum ada. Maka ketika di masa muda, di waktu kecil, maka kita pergunakan menuntut ilmu luar biasa. Itulah kita mendapat dada yang belum banyak dosanya, kemudian mudah mendapatkan ilmu di waktu kecil. Tapi kata ungkapan tadi, ketika belajar setelah dewasa, belajar setelah besar, kan naqsi 'alal ma', laksana melukis di atas air. Kita menulis di atas air. Ketika kita selesai menulis, tulisan itu langsung hilang. Baru selesai kita tulis, tulisan itu kembali terhapus, dibawa arus air. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ada penyesalan di masa lalu, kita bukan orang yang rajin menuntut ilmu di masa lalu, maka penyesalan itu akan menjadi motivasi kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ketika mereka butuh mengenyam ilmu pengetahuan, akan tetapi kita tidak memberikan mereka ilmu pengetahuan. Ketika mereka haus dengan ilmu, saatnya diberikan pendidikan, tapi orang tuanya acuh tak acuh dengan pendidikan anak-anaknya. Hati-hati, jangan sampai terjadi penyesalan. Ingat bahwa apapun yang dipelajari anak-anak kita waktu kecil, itulah yang akan menjadi prakteknya, itulah yang akan menjadi jati dirinya. Kalau dia belajar yang baik, maka pembelajaran yang baik itu akan mendarah daging kepada dirinya. Maka kebaikan yang dia pelajari itu sesungguhnya akan menjadi jati dirinya setelah dewasa. Andaikan pendidikan yang diberikan ketika kecil adalah pendidikan yang salah, menyalahkan orang lain tak ada yang benar kecuali dirinya, dan itu meresap ke dalam kalbunya, meresap dalam kolbunya, meresap di dalam nadinya, meresap di dalam dagingnya, dan itu akan menjadi jati dirinya. Hati-hati. Maka setelah dewasa anak itu ekstrim,
anak itu menyalahkan pendapat orang lain, yang benar adalah pendapat dirinya sendiri. Maka oleh karena itu, kita orang tua harus memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Bukan hanya sekolah yang bonafit, tidak hanya cukup hanya sekolah yang bonafit, tapi adalah pendidikan yang menjadikan anak kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan yang mencerdaskan, tidak cukup hanya mencerdaskan IQ, tapi mencerdaskan hati nurani kita. Ayah bunda, saudara saudariku seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sobiyul masa rijalul ghad, anak-anak hari ini maka dia akan menjadi seorang laki-laki, seorang pemimpin besok hari. Maka hati-hati memberikan pengajaran terhadap anak-anak, hati-hati memberikan guru terhadap anak-anak, karena itu semua akan diterimanya, semua akan direkamnya, semua akan masuk ke dalam dadanya. Anak-anak belum punya filter. Oleh karena itu, ayo sama-sama memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Sebagai orang tua, lihat pendidikan. Sebagai orang tua, filter pendidikan. Sebagai orang tua, berikan guru yang terbaik untuk anak-anak kita. Didik mereka di rumah, didik mereka, sekolahkan mereka, berkorban harta untuk mereka sedikit, tapi engkau akan bahagia di masa tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.